Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi di chapter 8 mengenai data collection method observasi. Sebelum memasuki pada materi selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Dwi Rahayu dengan NPM 066, selanjutnya ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, selanjutnya ada Ramadhani Sandri Kusena dengan NPM 055, dan yang terakhir ada Nila Kamelia dengan NPM 066. Selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan observasi. Pengamatan menyangkut pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. 4 dimensi utama yang mencirikan cara observasi dilakukan, yaitu yang pertama kontrol. Apakah observasi dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami? Lalu yang kedua yaitu apakah pengamat adalah anggota kelompok yang diamati atau tidak, atau observasi partisipan versus non-partisipan. Lalu yang ketiga yaitu struktur. Sejauh mana observasi difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematif dan kuantitatif. Lalu yang terakhir yaitu penyembunyian observasi. Apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang dipelajari atau tidak. Selanjutnya yaitu 4 dimensi utama yang mencirikan jenis pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan terkendali versus pengamatan tak terkendali. Yang pertama yaitu pengamatan terkendali terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur secara cermat. Sedangkan pengamatan tak terkendali adalah teknik observasi yang tidak berupaya untuk mengendalikan, memanipulasi, atau memengaruhi situasi. Selanjutnya yaitu pengamatan partisipan versus pengamatan non-partisipan. Pengamatan atau observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan aktor, tetapi mengamati mereka dari luar cakrawala visual aktor. Lalu observasi partisipan sendiri yaitu pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografis, dan studi grounded teori. Selanjutnya yaitu ada pengamatan struktur dan tidak struktur. Pengamatan terstruktur sendiri yaitu jika pengamat memiliki serangkaian kategori aktivitas atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya yang direncanakan untuk dipelajari, sedangkan pengamatan tidak terstruktur pada akhirnya dapat mengarah pada serangkaian hipotesis sementara yang diuji dalam penelitian selanjutnya yang bersifat deduktif. Lalu selanjutnya ada materi pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi. Pengamatan tersembunyi sendiri itu berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Sedangkan pengamatan tidak tersembunyi yaitu lebih mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the participatory aspect of participant observation. Jadi observasi partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi, namun berbeda dengan observasi murni dan partisipisan murni. Yang pertama yaitu mengenai observasi murni, di mana peneliti menjaga jarak sepenuhnya dari tindakan dan perilaku kelompok yang diamati dan tidak terlibat langsung. Sedangkan pada partisipasi murni dikenal sebagai going native, di mana peneliti terlibat begitu dalam dengan kelompok yang diteliti hingga kehilangan objektivitas dan tujuan penelitian. Nah, lalu di antara dua pendekatan ekstrim ini banyak peneliti menggunakan observasi partisipan dalam penelitian bisnis yang memungkinkan peneliti berinteraksi dengan kelompok sosial yang dipelajari pada berbagai tingkat keterlibatan, di mana di sini ada 3 tingkat partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi penuh, yaitu peneliti hidup atau bekerja bersama subjek, seringkali menyembunyikan identitasnya sebagai peneliti agar diterima sebagai anggota kelompok. Lalu yang kedua adalah partisipasi moderat. Di sini peneliti berada di antara menjadi orang dalam sepenuhnya dan orang luar yang mengamati tanpa campur tangan secara langsung. Lalu yang ketiga adalah partisipasi aktif, di mana peneliti menjelaskan kepada kelompok sejak awal bahwa dirinya adalah seorang pengamat. Selanjutnya adalah the observation aspect of participant observation. Jadi selama observasi partisipan, peneliti tidak hanya berpartisipasi tetapi juga mencatat dan menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, dan peristiwa. Namun ada beberapa langkah dan tantangan dalam menjalankan observasi partisipan.
Yang pertama adalah mengenai pemilihan lokasi. Di sini peneliti harus memilih tempat spesifik untuk pengamatan seperti departemen, unit bisnis, pabrik, atau supermarket. Lalu yang kedua adalah memperoleh izin. Di sini peneliti perlu mendapatkan izin dari pihak berwenang di dalam organisasi. Idealnya dari manajemen puncak dengan menjelaskan tujuan penelitian secara rinci. Surat pengantar juga bisa membantu dalam memperlancar proses tersebut. Lalu yang ketiga adalah menjadi bagian dari kelompok. Setelah izin diperoleh, peneliti harus berusaha untuk diterima oleh kelompok sosial yang diteliti. Hal ini sering melibatkan mendekati anggota kelompok yang lebih terbuka dan mungkin lebih mudah untuk berkomunikasi sejak awal. Lalu yang keempat adalah mendapatkan sponsor. Peneliti sebaiknya mencari seorang sponsor atau anggota kelompok yang dihormati dan bersedia memperkenalkan peneliti kepada kelompok lainnya. Lalu yang kelima adalah membangun hubungan yang baik atau rapport. Jadi hubungan yang baik dengan kelompok sangat penting agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hubungan ini dibangun melalui kepercayaan, menghormati kelompok, serta menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau anggotanya. Selanjutnya adalah what to observe. Dalam penelitian observasi, peneliti sering menghadapi tantangan dalam menganalisis banyaknya data yang seringkali tidak terhubung. Oleh karena itu, peneliti perlu menjaga fokus selama berbagai tahap proses observasi. Fokus utama yang menentukan apa yang diamati adalah tujuan atau sasaran penelitian. Terdapat 3 tahapan observasi yang membantu peneliti memahami lingkungan yang diteliti. Yang pertama adalah observasi deskriptif. Di sini peneliti terbuka terhadap segala hal yang terjadi, mengumpulkan data yang mendeskripsikan lingkungan, subjek, dan peristiwa yang berlangsung. Data ini memberikan gambaran awal yang bisa menjadi dasar pengembangan konsep atau teori. Lalu yang kedua adalah observasi terfokus, di mana peneliti mulai fokus pada emosi, tindakan, atau peristiwa tertentu yang berkaitan dengan tema yang muncul. Lalu yang ketiga adalah observasi selektif. Peneliti mencari pola dalam tindakan, aktivitas, atau peristiwa tertentu, namun tetap terbuka terhadap variasi atau pengecualian. Nah, metode utama untuk merekam data dalam observasi partisipan adalah mencatat catatan lapangan. Catatan ini mencakup apa yang diamati, percakapan informal, serta catatan harian. Catatan harus akurat, lengkap, terperinci, dan objektif, di mana kualitas catatan laporan bergantung pada detail dan ketepatan deskripsi yang ditulis. Catatan lapangan juga merupakan interpretasi dari peneliti. Peneliti menentukan apa yang dicatat, seberapa rinci, dan konteks yang disertakan. Oleh karena itu, catatan ini sering dianggap sebagai data sekaligus analisis data awal. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengamatan terstruktur. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertiannya. Nah, pengamatan terstruktur adalah metode pengamatan yang fokus pada fenomena yang sudah ditentukan sebelumnya. Fokus pengamatan ini dibagi menjadi bagian kecil yang mudah dipahami, seperti perilaku, tindakan, interaksi, atau peristiwa tertentu. Nah, pengamatan terstruktur ini dibagi beberapa tingkat. Yang pertama ada pengamatan sangat terstruktur, yaitu pengamatan sudah menentukan kategori dengan sangat rinci dan tidak tumpang tindih sejak awal. Lalu ada pengamatan semi terstruktur, jadi pengamatan ini memiliki rencana yang lebih fleksibel tentang apa yang akan diamati, tetapi pengumpulan data tidak terlalu sistematis. Nah, perlu dilakukan skema kode. Jadi skema kode adalah bagian penting dalam pengamatan terstruktur. Ini berisi kategori yang telah ditentukan untuk mencatat pengamatan. Nah, dari yang sangat sederhana seperti mencatat kejadian tertentu hingga yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan banyak kategori dan skala waktu. Nah, jenis skema kode ini digunakan tergantung pada informasi yang ingin dikumpulkan dengan pertanyaan penelitian sebagai dasar pengembangnya. Nah, skema kode juga biasanya diuji terlebih dahulu melalui studi pendahuluan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan dalam membuat skema kode.
Jadi beberapa hal itu perlu diperhatikan dalam menyusun skema kode. Yang pertama, fokus. Jadi skema kode harus jelas tentang apa yang akan diamati, seperti jenis perilaku atau aspek situasi. Lalu yang kedua yaitu objektif. Jadi skema kode itu harus mengurangi interpretasi atau penafsiran pribadi dengan definisi kategori yang jelas. Lalu yang ketiga ada kemudahan penggunaan. Jadi skema kode harus mudah digunakan oleh pengamat. Lalu yang keempat yaitu mutually exclusive and collectively exhaustive. Jadi kategori dalam skema harus saling terpisah dan mencakup semua kemungkinan yang relevan. Nah, di sini dapat kita lihat ada figur 8.1. Jadi jenis skema kode dalam pengamatan terstruktur ini ada berbagai cara. Nah, yang pertama ada checklist sederhana, yaitu mencatat berapa sering suatu kejadian terjadi. Lalu yang kedua ada sequence record, jadi ini digunakan untuk mencatat frekuensi kejadian dan urutannya. Lalu yang ketiga ada sequence record dengan skala waktu, jadi ini digunakan untuk mencatat waktu antara kejadian-kejadian tertentu. Nah, pengamatan terstruktur biasanya bersifat kuantitatif dengan menggunakan skema kode sebagai alat untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable. Nah, skema kode yang baik akan mencatat perilaku dengan akurat dan konsisten. Nah, meskipun pengamatan terstruktur sering dianggap kuantitatif, metode ini juga sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena pengumpulan data yang lebih sistematis. Jadi, walaupun data yang diperoleh berupa angka, pengamatan terstruktur dapat membantu memahami konteks dan pola perilaku atau interaksi sosial. Lalu, pengamatan terstruktur ini bersifat fleksibilitas dalam analisis. Jadi data yang terkumpul itu bisa dianalisis secara naratif atau tematik, yang lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Lalu untuk konteks penelitian, jadi dalam penelitian kualitatif, data terstruktur bisa melengkapi informasi yang lebih deskriptif, seperti pola interaksi di tempat kerja sebelum melakukan wawancara mendalam. Nah, yang terakhir, tadi kan sudah kita singgung untuk penggunaan skema kode. Jadi meskipun menghasilkan data yang terukur, skema kode juga membantu memetakan fenomena sosial yang kompleks, yang analisisnya bisa lebih bersifat kualitatif. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait mengenai kelebihan dan juga kekurangan observasi. Kita menuju pada kelebihan terlebih dahulu. Jadi salah satu kelebihan utama dari metode observasi adalah berlangsungnya metode ini. Sementara wawancara dan juga kuesioner ini menghasilkan tanggapan verbal tentang tindakan dan perilaku subjek atau yang memungkinkan perilaku hanya disimpulkan dari tanggapan tersebut. Observasi memungkinkan peneliti mengumpulkan data perilaku tanpa harus mengajukan pertanyaan. Orang dapat diamati di lingkungan kerja alami mereka atau di lingkungan laboratorium, dan juga aktivitas serta perilaku mereka atau hal-hal lain yang menjadi perhatian dapat dicatat, dianalisis, dan juga diinterpretasikan. Nah, selain aktivitas yang dilakukan oleh individu yang diteliti, pergerakan mereka, kebiasaan kerja, pernyataan yang dibuat, serta rapat yang diadakan, faktor lingkungan lainnya seperti tata letak, pola alur kerja, kedekatan tempat duduk, dan sebagainya juga dapat dicatat. Dalam studi observasional sendiri ini cukup mudah untuk mengidentifikasi faktor-faktor situasional seperti cuaca, hari dalam seminggu, dan juga faktor lain yang mungkin berpengaruh, misalnya pada produktivitas, penjualan suatu produk, pola lalu lintas, tingkat absensi, dan juga sebagainya. Nah, faktor-faktor ini dapat dicatat dan juga pola-pola bermakna mungkin muncul dari jenis data ini. Namun perlu dicatat bahwa seringkali ini sangat sulit untuk menentukan efek spesifik dari faktor situasional pada perilaku dan juga tindakan subjek yang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali sulit untuk memisahkan situasi yang kompleks. Oleh karena itu, kadang-kadang sangat sulit untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara faktor situasional dengan peristiwa tindakan dan juga perilaku. Nah, kelebihan lain dari
Studi observasi sendiri ini adalah memungkinkan pengamatan terhadap kelompok individu tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada kekurangan dari observasi. Jadi, kelemahan dari observasi sendiri ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada reaktivitas. Ini mengenai sejauh mana kehadiran pengamat dapat mempengaruhi situasi yang diteliti dan menjadi ancaman besar bagi validitas hasil studi observasional karena orang yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama periode studi. Studi observasional sangat rentan terhadap reaktivitas jika pengamatan dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian, dalam studi jangka panjang ini, subjek yang diteliti cenderung menjadi lebih rileks seiring berjalannya waktu dan juga berperilaku secara normal. Yang kedua yaitu bias pengamat. Jadi data yang diamati dari sudut pandang peneliti ini cenderung rentan terhadap bias pengamat. Misalnya dalam observasi partisipan, perspektif penelitian dapat memudar atau bahkan hilang karena peran yang diadopsi oleh peneliti dalam kelompok mengambil alih. Jadi peneliti ini telah melebur ke dalam budaya kelompok tersebut. Hal ini dapat menyebabkan catatan yang salah, interpretasi yang bias, dan juga kesalahan dalam membaca kegiatan, perilaku, peristiwa, dan juga isyarat nonverbal. Lalu yang ketiga yaitu observasi yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi observasi ini dilakukan secara terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang panjang dapat membuat pengamat merasa bosan dan juga memperkenalkan bias dalam mencatat hasil observasi. Masih dalam materi mengenai kelebihan dan juga kekurangan observasi. Jadi untuk meminimalkan bias pengamat, pengamat ini biasanya diberikan pelatihan tentang cara mengamati dan apa yang harus dicatat. Studi observasi yang baik juga memastikan keandalan antar pengamat yang dapat diuji menggunakan rekaman video sebagai bahan pelatihan. Nah, sebuah formula sederhana dapat digunakan, yaitu membagi jumlah kesepakatan di antara pengamat dengan jumlah kesepakatan dan juga ketidaksepakatan untuk menentukan koefisien keandalan. Nah, observasi ini merupakan teknik yang jelas dan juga sesuai untuk mempelajari tindakan dan juga perilaku. Meskipun suasana hati, perasaan, dan juga sikap dapat ditebak melalui ekspresi wajah dan juga perilaku nonverbal lainnya, proses pemikiran kognitif individu tidak dapat ditangkap. Dengan kata lain, sangat sulit untuk mengidentifikasi alasan di balik perilaku subjek yang diteliti. Oleh karena itu, observasi sering digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang melengkapi data yang diperoleh melalui teknik lain seperti wawancara. Masalah praktis dalam observasi adalah bahwa metode ini memakan waktu, banyak bentuk observasi mengharuskan pengamat ini hadir secara fisik seringkali untuk jangka waktu yang lama. Karena alasan ini, metode pengumpulan data ini tidak hanya lambat tetapi juga memakan biaya dan juga mahal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.